Mesin jahit di pabrik itu selalu bunyi sendiri tiap lewat tengah malam. Padahal listrik lainnya udah dimatikan. Yang lebih bikin pekerja di sana ketakutan, suara itu selalu datang dari satu mesin yang sama, mesin nomor 14. Dan menurut orang-orang, dulu mesin itu dipakai seorang perempuan bernama Lina. Masalahnya, Lina sudah meninggal. Dia bunuh diri setelah dituduh mencuri uang. Halo teman-teman, selamat datang di Javanox, tempat di mana trauma selalu punya suara. Kalau kalian suka kisah horor, misteri, dan cerita-cerita yang bikin bulu kuduk naik atau yang nggak bisa dijelaskan, silakan subscribe Javanox. Karena malam ini, satu cerita lagi akan dimulai. Cerita ini terjadi sekitar tahun 2021 di sebuah pabrik garmen di kawasan industri Jawa Barat. Nama orang dan tempat sudah disamarkan. Cerita ini dikirim oleh seorang perempuan bernama Nisa. Dan jujur, dari sekian banyak cerita soal tempat kerja yang pernah gue denger, ini salah satu yang paling gak enak untuk dibayangkan. Karena latarnya bukan rumah kosong, bukan hutan, bukan jalan sepi, tapi pabrik jahit. Tempat yang tiap malam masih terang, masih ramai, masih penuh orang. Tapi justru disitulah sesuatu yang sudah mati tetap datang untuk menyelesaikan apa yang belum sempat dia selesaikan. Waktu itu Nisa kerja di bagian sewing atau menjahit. Shiftnya sering sampai malam. Apalagi kalau target lagi numpuk. Di line tempat dia kerja ada belasan mesin jahit, meja potong, tumpukan kain, suara obras, suara gunting, suara setrika uap. Semuanya campur jadi satu. Jadi, line itu bahasa mudanya seperti bagian produksi. Buat orang luar mungkin tempat itu cuma pabrik biasa. Tapi buat pekerja yang tiap hari pulang malam, ada satu hal yang selalu bikin gak nyaman. Suasana line setelah jam kerja selesai. Karena kalau semua mesin dimatikan, tempat itu mendadak sepi banget. Lampu neon masih nyala. Kain masih bergelantungan. Kursi-kursi mesin masih berjejer. Tapi gak ada suara manusia. Gak ada obrolan. Dan di situ, bunyi sekecil apapun bisa bikin jantung langsung naik ke tenggorokan. Di line itu ada satu pekerja perempuan bernama Lina. Usianya sekitar 24 tahun. Orangnya pendiam, nggak banyak bercanda. Datang kerja langsung duduk di mesin, menjahit, pulang. Kalau istirahat pun lebih sering makan sendiri. Tapi menurut Nisa, Lina bukan tipe yang bikin orang nggak suka. Justru dia dikenal rajin, jarang bolos, hasil jahitannya rapi, dan kalau target mepet, dia termasuk yang paling sering mau lembur. Lina tinggal sendirian di kontrakan kecil, nggak jauh dari pabrik. Orang tuanya di kampung, ayahnya sakit-sakitan, adiknya masih sekolah. Jadi, hampir semua gaji Lina dikirim ke rumah. Itu juga yang bikin Nisa cukup dekat sama dia. Karena beberapa kali kalau pulang bareng, Lina suka cerita pelan-pelan soal beban hidupnya. Soal ibunya yang kadang pinjam ke tetangga buat beli beras. Soal ayahnya yang butuh obat. Soal dirinya yang gak berani berhenti kerja. Karena kalau dia berhenti, keluarganya makan dari mana? Dan justru karena itulah, waktu Lina dituduh mencuri, Nisa jadi orang yang paling susah percaya. Masalahnya bermula dari uang len yang hilang. Jumlahnya lumayan besar. Kata orang, itu uang patungan dan uang operasional kecil yang disimpan sementara di laci admin len. Hari itu, len atau bagian produksi lagi sibuk banget. Semua orang mondar-mandir. Ada yang ambil kain, ada yang setor hasil, ada yang dipanggil supervisor. Sampai suatu sore, uang itu dicari. Ternyata nggak ada. Awalnya cuma panik biasa. Laci dibongkar, tas diperiksa, orang-orang ditanya satu persatu. Tapi makin lama, suasananya berubah. Karena nggak ada yang ngaku. Dan entah gimana, kecurigaan pelan-pelan jatuh ke Lina. Katanya ada yang lihat Lina sempat masuk ke area admin sendirian. Katanya dia orang terakhir yang dekat laci. Katanya beberapa hari itu dia memang kelihatan butuh uang. Dan di tempat kayak gitu, kadang rumor nggak butuh bukti. Cukup 3 orang ngomong hal yang sama, semua orang mulai percaya itu kebenaran. Yang paling menekan Lina waktu itu adalah kepala line mereka.
Kita sebut saja namanya Bu Ratna. Orangnya tegas, galak, dan cukup ditakuti. Begitu tahu Lina dicurigai, Bu Ratna langsung panggil dia ke gudang belakang. Gak ada yang tahu persis isi omongannya. Tapi waktu Lina keluar dari sana, matanya merah. Dia menangis, wajahnya pucat. Dan saat Nisa dekati, Lina cuma bilang pelan, "Gue gak ngambil, Nis. Demi Allah, gue gak ngambil." Nisa percaya. Entah kenapa dia percaya. Tapi dia juga gak punya kuasa apa-apa. Karena di lain itu, begitu atasan sudah punya kesimpulan, orang lain biasanya cuma bisa diam. Besoknya, Lina tetap masuk kerja. Tapi dia berubah. Biasanya walau pendiam, dia masih mau jawab kalau diajak ngomong. Hari itu, dia bener-bener diam. Menjahit tanpa lihat siapa-siapa. Wajahnya kosong. Dan menjelang pulang, Nisa sempat lihat Bu Ratna bicara lagi sama Lina dengan nada keras. Nisa nggak dengar semua. Tapi ada satu kalimat yang masih dia ingat sampai sekarang. "Kalau memang bukan kamu, harusnya kamu berani sumpah." Lina cuma menunduk. 3 hari setelah uang itu hilang, Lina nggak masuk kerja. Awalnya orang pikir dia sakit. Sampai menjelang siang, kabar itu datang. Lina ditemukan meninggal di kontrakannya, gantung diri. Kabar itu langsung bikin satu len gempar. Beberapa orang shock, beberapa cuma diam. Ada juga yang langsung berbisik, jangan-jangan karena ketahuan menyuri. Tapi buat Nisa, justru disitulah semuanya terasa salah. Karena dia masih ingat wajah Lina waktu bilang, "Gue nggak ngambil." Malam setelah pemakaman Lina, pabrik tetap jalan seperti biasa. Produksi nggak berhenti, target tetap harus dikejar. Dan sekitar jam 11 malam, Nisa, Maya, Tia, dan beberapa pekerja lain masih lembur di line yang sama. Mesin nomor 14, mesin tempat Lina biasa duduk, waktu itu kosong. Tapi sudah ada orang pengganti. Tapi malam itu orangnya kebetulan pulang lebih dulu karena sakit. Sekitar jam setengah 12, lembur selesai. Satu persatu mesin dimatikan. Lampu line sebagian dipadamkan. Tinggal beberapa lampu putih yang masih nyala di lorong. Nisa dan teman-temannya beres-beres tas sambil ngobrol kecil. Lalu jalan bareng menuju pintu keluar. Dan tepat saat mereka melewati line, mereka mendengar suara itu. Tret, tret. Suara mesin jahit. Pelan tapi jelas. Semuanya langsung berhenti. Suara itu datang dari belakang mereka, dari area line yang barusan dimatikan. Nisa menoleh pelan, Maya juga. Dia langsung merapat ke lengan temannya. Dan dalam hitungan detik, bulu kuduk mereka langsung berdiri. Karena suara itu datang dari mesin nomor 14. Padahal Nisa yakin. Tadi dia lihat sendiri, mesin lampunya sudah dimatikan. Mereka berdiri beberapa detik tanpa ada yang bergerak. Suara mesin itu terus bunyi, stabil, seperti ada orang yang sedang menjahit pelan di sana. Akhirnya Pak Joko, teknisi lain yang masih ada di area itu, dipanggil. Dia datang sambil ngeluh-ngeluh. Mungkin mengira cuma mesin error biasa. Tapi begitu sampai depan mesin 14, wajahnya berubah. Karena mesin itu memang mati. Lampu indikatornya mati. Pedalnya diam. Nggak ada kain bergerak. Nggak ada siapa-siapa duduk di kursinya. Tapi suara jahitnya masih terdengar. Pak Joko langsung cabut kabel mesin itu. Barulah suara itu langsung berhenti. Malam itu semua pulang dengan perasaan gak enak. Nisa berusaha meyakinkan dirinya. Mungkin cuma suara dari line lain. Mungkin cuma mesin rusak. Mungkin cuma sugesti. Tapi jauh di dalam hati, dia tahu suara itu terlalu dekat. Terlalu jelas. Dan yang paling gak enak, suara itu berasal dari mesin yang dulu dipakai Lina. Besoknya, cerita soal mesin 14 langsung menyebar. Ada yang ngetawain, ada yang bilang halusinasi karena kecapean. Tapi malam berikutnya, kejadian yang lebih aneh malah terjadi. Sekitar jam 1 malam, satpam pabrik bernama Pak Roni lagi patroli ke area belakang gedung. Waktu lewat dekat jendela line sewing atau area jahit, dia mendengar suara mesin jahit lagi. Padahal area itu harusnya sudah kosong. Karena shift malam sudah selesai dan gedung sudah dikunci sebagian. Pak Roni mengintip lewat kaca jendela dan dia langsung lari ke pos depan dalam keadaan pucat
Katanya dia lihat ada perempuan duduk di mesin nomor 14. Rambutnya panjang menutupi sebagian muka, badannya sedikit membungkuk, tangan dan bahunya bergerak pelan, seperti orang yang sedang menjahit. Padahal lampu len cuma tinggal 1-2 yang nyala redup. Dan yang bikin Pak Roni hampir jatuh waktu mundur, perempuan itu pakai seragam yang sama seperti pekerja len. Besok paginya kabar itu makin bikin semua orang heboh. Manajemen awalnya nggak percaya, sampai akhirnya CCTV len dibuka. Rekaman jam 1:13 dini hari menunjukkan area sewing yang kosong. Kursi-kursi diam, meja diam, lampu redup. Lalu beberapa detik kemudian, di mesin nomor 14 terlihat ada sosok duduk. Pelan-pelan muncul seperti orang yang dari awal memang sudah ada di situ. Cuma baru kelihatan saat kamera menangkap dari sudut tertentu. Sosok perempuan, kepalanya menunduk, tangan kanan bergerak ke depan belakang. Persis orang menjahit. Semua yang nonton rekaman itu langsung diam. Karena wajah sosok itu memang gak terlalu jelas. Tapi bentuk tubuh, potongan rambut, dan cara duduknya mirip Lina. Sejak hari itu, mesin nomor 14 mulai dijauhi. Orang yang dipindah ke sana selalu minta tukar tempat. Bahkan ada yang nangis karena gak mau duduk di mesin bekas Lina. Bu Ratna marah-marah, bilang semua itu omong kosong. Tapi anehnya, Bu Ratna sendiri juga nggak pernah lagi berdiri lama di dekat mesin itu. Teror berikutnya datang 3 malam kemudian. Waktu itu Nisa masih lembur bareng Maya dan Tia. Suasana len relatif normal. Mesin bunyi, orang kerja, target dikejar. Sampai sekitar jam 9 malam, jarum mesin Tia patah. Karena butuh kain cadangan, Tia buka laci meja kecil dekat mesin 14. Dan disitulah dia teriak. Semua orang langsung nengok. Di tangan Tia ada selembar kain biru muda. Kain itu bukan bagian dari order mereka malam itu. Bukan juga kain sisa biasa. Karena di permukaannya ada bekas jahitan benang hitam. Jahitannya kasar, miring, seperti dijahit buru-buru. Dan yang bikin suasana len langsung berubah, jahitan itu membentuk 3 huruf. BUK. Semua langsung bingung. BUK atau buk? Maksudnya apa? Nama orang atau kode barang? Tapi Nisa nggak bisa tenang. Karena mesin 14 itu dulu mesin Lina. Dan sejak CCTV menangkap sosok perempuan menjahit di sana, tiba-tiba muncul kain asing dengan jahitan seperti pesan. Rasanya itu bukan kebetulan. Bu Ratna langsung datang dan mengambil kain itu. Dia bilang, jangan dibesar-besarkan. Paling ada orang iseng. Tapi waktu Nisa lihat wajahnya, ada sesuatu yang aneh. Bu Ratna memang berusaha kelihatan galak seperti biasa. Tapi matanya nggak tenang. Tangannya juga kelihatan gemetar waktu melipat kain itu. Sejak malam itu, suasana len benar-benar nggak normal. Tia mulai sering dengar suara mesin 14, padahal mesinnya mati. Maya pernah lihat kursi mesin itu bergerak sedikit sendiri waktu nggak ada angin. Dan Nisa sendiri mengalami hal yang sampai sekarang nggak pernah dia lupain. Malam itu dia pergi ke toilet sendirian. Toilet karyawan ada di ujung lorong, dekat ruang setrika. Lampunya putih pucat, satu bilik rusak, dan suasananya selalu bikin gak nyaman kalau malam. Nisa cuci muka sebentar, lalu ngangkat kepala ke kaca. Dan di pantulan kaca itu, dia nggak sendirian. Di belakangnya, dekat pintu toilet, ada perempuan berdiri. Seragam pabrik, rambut panjang, kepalanya sedikit miring. Wajahnya pucat. Nisa refleks menoleh ke belakang. Kosong, gak ada siapa-siapa. Begitu dia nengok ke kaca lagi, sosok itu sudah gak ada. Nisa langsung keluar sambil baca ayat apa aja yang dia ingat. Dan sejak malam itu, dia mulai yakin Lina memang belum pergi. Tapi semuanya belum mencapai puncak. Karena puncak teror itu datang pada malam saat Tia hampir kehilangan kesadarannya. Malam itu hujan dari sore. Banyak pekerja pulang cepat. Jadi yang tinggal lembur cuma sedikit. Nisa, Maya, Tia, 2 orang lain. Pak Joko dan Bu Ratna. Menjelang jam 10 malam, suasana len udah sepi banget. Suara hujan kedengaran dari atap seng. Lampu neon bikin wajah semua orang kelihatan pucat. Dan mesin nomor 14 lagi-lagi dibiarkan kosong. Tiba-tiba, Tia yang sedang berdiri dekat meja potong menegang. Awalnya Nisa kira dia cuma pusing. Tapi beberapa detik kemudian, badan Tia gemetar. Nafasnya memburu. Tangannya dingin.
Dia menatap lurus ke arah mesin 14 tanpa berkedip. "Maya," bisik Nisa. "Lihat dia." Belum sempat mereka mendekat, Tia langsung jatuh terduduk. Semua panik. Bu Ratna maju paling depan. Pak Joko ambil air minum. Tapi saat Maya pegang pundak Tia, kepala Tia mendadak terangkat sendiri. Matanya melotot. Dan dari mulutnya keluar suara yang bukan suaranya. Suara perempuan, serak, seperti habis nangis lama. "Bukan aku." Ruangan langsung sunyi. Bu Ratna membeku. Tia atau apapun yang sedang memakai tubuh Tia malam itu menatap lurus ke arah Bu Ratna. Air matanya mengalir, tapi ekspresi wajahnya kosong. "Bukan aku," katanya lagi, lebih jelas. "Kenapa ibu diam?" Maya langsung nangis. Nisa nggak bisa bergerak. Pak Joko mundur pelan. Dan Bu Ratna wajahnya berubah total. Pucat. Tanya Bu Ratna. Jantung Nisa langsung berdegup keras. "Siapa yang terakhir bawa tas coklat itu?" Setelah kalimat itu keluar, tubuh Tia langsung lemas. Jatuh ke lantai seperti orang pingsan. Semua orang menjerit panik. Air dibacakan. Tia dibawa ke musola kecil depan pabrik. Dan malam itu lembur dihentikan. Tapi justru sejak kejadian itu semuanya mulai terbuka. Besok paginya Tia sadar. Tapi dia nggak ingat apa-apa. Yang dia ingat cuma sesak di dada. Dan merasa ada orang berdiri di belakang Bu Ratna. Sementara Nisa nggak bisa berhenti mikirin kalimat semalam. Tas coklat. Dan siangnya potongan jawaban itu datang dari dua orang sekaligus. Yang pertama Maya. Maya bilang beberapa hari sebelum Lina meninggal, dia pernah lihat Bu Ratna masuk ke ruang admin sendirian sambil bawa tas coklat besar. Waktu itu Maya nggak curiga, karena Bu Ratna memang atasan Len. Tapi setelah dengar kalimat dari mulut Tia, Maya jadi ingat satu hal lagi. Saat keluar dari ruang admin, Bu Ratna terlihat panik. Bahkan tasnya dipegang erat banget, seolah takut jatuh. Yang kedua adalah Pak Roni, satpam yang dulu lihat sosok di mesin 14. Dia bilang malam Lina meninggal, sebelum patroli ke belakang gedung, dia sempat lihat Bu Ratna keluar dari area admin sekitar jam 7:30 malam, sendirian, cepat-cepat, dan di tangannya ada tas coklat. Nisa langsung merinding, karena pelan-pelan semuanya mulai nyambung. Uang Len hilang, Lina dituduh, Lina nangis, bilang dia nggak ambil, lalu meninggal dengan cara gantung diri. Setelah itu mesin nomor 14 bunyi sendiri. CCTV menangkap sosok Lina, muncul jahitan buk atau tulisan BUK. Lalu dia bicara dengan suara yang bukan miliknya dan menyebut tas coklat milik Bu Ratna. Tapi puncaknya tetap datang malam berikutnya. Malam itu target produksi dipasangkan untuk selesai. Banyak yang sebenarnya nggak mau lembur lagi di line yang sama. Tapi pesanan harus jalan. Yang tinggal cuma beberapa orang. Nisa, Maya, Tia, dua operator lain, Pak Joko, dan Bu Ratna. Hujan belum berhenti. Suasana pabrik dingin dan lembab. Mesin nomor 14 masih kosong. Ditutup plastik tipis. Sekitar jam 8:30, suara itu datang lagi. Semua langsung menoleh ke mesin 14. Plastik penutupnya bergerak pelan. Seperti ada tangan dari dalam yang menyentuhnya. Suara jahit makin cepat. Tret, 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 tret. Pak Joko baru mau melangkah mendekat. Namun seluruh lampu len mendadak padam. Gelap total. Dalam gelap itu terdengar suara perempuan menangis. Dekat, serak. Tangisnya berasal dari arah mesin 14. Maya langsung istighfar. Tia langsung nangis. Salah satu pekerja teriak minta dibukain pintu. Sementara Nisa berdiri kaku. Karena di tengah gelap itu, samar-samar, dia bisa melihat ada seseorang duduk di mesin itu. Kepalanya menunduk, baunya bergerak pelan, seperti sedang menjahit. Lalu lampu menyala lagi, dan semua orang langsung terpaku. Plastik penutup mesin nomor 14 sudah jatuh ke lantai. Di kursi mesin itu, Bu Ratna sedang duduk. Padahal beberapa detik sebelumnya, dia masih berdiri jauh di dekat meja len. Sekarang, dia duduk di depan mesin 14 dengan kepala tertunduk. Tangannya memegang kain biru muda. Mesin di depannya bergerak sendiri. Jarum naik turun cepat. Kain berjalan di bawah sepatu mesin. Padahal kaki Bu Ratna diam.
Dan wajah Bu Ratna kosong seperti orang tidur dengan mata terbuka. "Bu," suara Pak Joko gemetar. Bu Ratna nggak menjawab. Bibirnya bergerak pelan. Lalu terdengar suara perempuan keluar dari mulutnya. Bukan suara Bu Ratna. "Kenapa Ibu biarin mereka nuduh aku?" Nisa langsung merinding dari kepala sampai kaki. Air mata Bu Ratna jatuh satu persatu. Tapi tubuhnya tetap kaku di kursi. Seolah dia sadar, tapi nggak bisa mengendalikan badannya sendiri. Suara itu terdengar lagi. "Aku bilang, bukan aku. Kenapa Ibu diam?" Bu Ratna mulai menangis. Kepalanya menggeleng-geleng kecil, bibirnya bergetar, dan akhirnya dia menjerit. "Aku nggak sengaja. Aku nggak sengaja." Mesin langsung berhenti. Lalu hidup lagi. Bu Ratna terisak keras. "Aku cuma pinjam. Aku cuma mau balikin. Aku butuh uangnya. Anak saya sedang sakit. Saya panik." Semua orang di land itu langsung diam. Dan malam itu, pengakuan yang selama ini disembunyikan akhirnya keluar. Ternyata uang land yang hilang memang diambil Bu Ratna, bukan Lina. Bu Ratna mengambilnya diam-diam karena butuh biaya berobat untuk anaknya. Awalnya dia berniat meminjam sebentar, lalu mengganti sebelum ketahuan. Tapi uang itu keburu dicari. Orang-orang mulai saling curiga. Dan saat kecurigaan jatuh ke Lina, Bu Ratna memilih diam. Bahkan justru menekan Lina supaya mengaku, supaya masalah berhenti dan gak ada yang mengarah ke dirinya. Lina sudah menangis, sudah memohon, sudah bilang itu bukan dia. Tapi Bu Ratna tetap diam. Dan malam itu setelah dipermalukan, dituduh, dan gak ada yang membelanya, Lina pulang ke kontrakannya sendirian. Lalu bunuh diri. Begitu pengakuan itu keluar, lampu land berkedip-kedip. Suara tangisan perempuan terdengar sekali lagi. Kali ini lebih jauh. Lalu mesin 14 berhenti total. Bu Ratna jatuh dari kursinya sambil menangis histeris. Pak Joko dan dua pekerja lain langsung memegangi dia. Sementara Nisa pelan-pelan mendekat ke mesin. Di bawah jarum masih ada kain biru muda yang barusan dijahit. Tangannya gemetar saat mengangkat kain itu. Dan di sana, dengan benang hitam yang kasar, miring, dan seperti dijahit dengan marah, Nisa langsung menahan nafas. Maya nangis di belakangnya. Dia terduduk lemas. Pak Joko cuma bisa menatap tanpa bicara. Dan Bu Ratna terus menutup wajah sambil mengulang minta maaf. Malam itu produksi dihentikan. Pihak manajemen dipanggil. Bu Ratna akhirnya mengaku semuanya. Uang sisa ditemukan di rumahnya, disimpan di tas coklat yang sempat disebut lewat mulut dia. Soal urusan hukum, Nisa nggak tahu detail akhirnya seperti apa. Yang dia tahu, sejak malam pengakuan itu keluar, mesin nomor 14 nggak pernah bunyi sendiri lagi. Nggak ada lagi suara jahit tengah malam. Nggak ada lagi sosok perempuan di CCTV. Nggak ada lagi pantulan Lina di kaca toilet. Mesin itu akhirnya dipindah ke gudang. Bukan karena rusak, tapi karena nggak ada satupun pekerja yang mau duduk di sana lagi. Seminggu setelah semuanya selesai, keluarga Lina datang ke pabrik buat ambil barang-barangnya dari loker. Isinya sederhana, mukena kecil, botol minum, sisir, dan satu foto Lina sama ibunya, lagi tersenyum. Kata Nisa, waktu lihat itu dadanya sesak. Karena selama semua orang sibuk ngomongin siapa maling, siapa bohong, siapa yang harus disalahkan, nggak ada yang berdiri di sampingnya saat dia bilang, bukan aku. Dan mungkin itu sebabnya Lina nggak bisa pergi. Bukan karena dia mau menakuti siapa-siapa. Bukan karena dia ingin balas dendam. Tapi karena ada satu kalimat yang harus dia tinggalkan sebelum semuanya selesai. Kalimat yang nggak dipercaya siapa-siapa saat dia masih hidup. Bukan aku. Dan kalimat itu akhirnya dia jahit sendiri dari balik kematian. Karena kadang yang paling menyeramkan bukan hantu yang datang tengah malam. Bukan mesin jahit yang hidup sendiri. Bukan sosok perempuan di CCTV. Tapi manusia yang tahu kebenaran, lalu memilih diam, sampai orang nggak bersalah, hancur sendirian. Gue Adam Arianda. Stay with me.